Di Amerika Serikat, selain balapan NASCAR yang sangat diminati oleh warganya, ada satu balapan lain yang juga sama menggunakan trek balap oval. Tapi bedanya mobil balap di sini tidak menyerupai stock car seperti yang berada di balapan NASCAR, melainkan mobil balap di ajang balap ini memiliki bentuk open wheel layaknya mobil F1. Dan balapan ini bernama balapan IndyCar, salah satu kejuaraan balap mobil formula paling bersejarah di Amerika Serikat. Jadi di balapan IndyCar, kompetisi ini berakar dari tradisi panjang balapan open wheel yang sudah berlangsung lebih dari 1 abad, di mana pusat perhatian utama balapan ini sama persis dengan balapan NASCAR, yaitu di ajang legendaris Indianapolis 500. Dan balapan IndyCar ini juga bukan hanya sekedar seri balap biasa, melainkan IndyCar juga menjadi simbol identitas motorsport Amerika Serikat untuk di kelas mobil yang berbentuk open wheel. Lalu selain dari itu, yang unik dari balapan IndyCar ini adalah walaupun mobil ini memiliki bentuk seperti mobil open wheel yang ada di Formula One, IndyCar ternyata memiliki karakter unik yang membedakan dari kejuaraan lain, di mana dalam satu musim, pembalap harus berlomba di 3 tipe lintasan berbeda, seperti trek oval dengan kecepatan yang sangat tinggi, road course permanen dengan kombinasi tikungan yang teknis, dan sirkuit jalan raya yang sempit yang menuntut kepresisian tinggi buat para pembalapnya. Dan variasi trek balap ini membuat IndyCar menjadi salah satu kompetisi paling kompleks dari sisi kemampuan pembalap dalam membawa mobil, yang membuat balapan IndyCar bisa dikatakan sebagai balapan yang murni mengadu skill antara pembalap dan lintasan. Tapi keunikan lainnya di balapan IndyCar, selain balapan ini memiliki 3 model trek balap yang berbeda, balapan IndyCar juga memiliki konsep yang lebih terkendali di setiap mobil balapnya, di mana walaupun IndyCar ini memiliki bentuk mobil open wheel, tapi IndyCar sangat berbeda dengan Formula One yang sangat bebas dalam pengembangan sasis dan mesinnya, di mana semua tim menggunakan sasis yang sama dari pabrikan yang bernama Dallara, dengan regulasi yang ketat untuk menjaga biaya tetap terkendali dan persaingan tetap rapat. Dan selain dari sasis mobil IndyCar ini harus disuplai oleh satu pabrikan, untuk mesin mobil balapnya di era saat ini juga hanya disuplai dari 2 pabrikan aja, yaitu Honda dan Chevrolet. Yang mana Honda emang sudah menyuplai mesin untuk ajang balap ini pada tahun 94, dan Honda sudah menjadi pemasok mesin yang konsisten di ajang IndyCar ini dari dulu sampai dengan saat ini. Bahkan saking konsistennya ketika Toyota dan Chevrolet keluar menjadi pemasok mesin di IndyCar pada tahun 2005 karena terjadi perang antara 2 liga yaitu CART Car dan IRL, yang membuat biaya membengkak dan membuat kedua pabrikan itu frustasi lalu keluar. Akhirnya hanya tersisa Honda sejalah yang menjadi pemasok tunggal untuk ajang balap ini, mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Lalu untuk Chevrolet, walaupun sebelumnya Chevrolet pernah berpartisipasi dengan balapan ini pada era 1986 sampai dengan 1993 dan 2002 sampai dengan 2005, tapi Chevrolet baru mulai kembali menyuplai mesinnya ke IndyCar Series pada tahun 2012 dengan mesin V6 Twin Turbocharger di era sekarang. Dan kerjasama ini lewat kemitraan Chevrolet bersama Ilmor Engineering yang sekarang masih berjalan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa di balapan IndyCar saat ini hanya ada 2 pabrikan aja yang memasok mesin untuk semua mobil balapnya? Kenapa nggak sebanyak seperti di balapan motorsport lainnya seperti Formula One? Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk di era saat ini hanya Honda dan Chevrolet aja yang memasok mesin ke ajang balapan IndyCar ini. Dan kedua pabrikan itu memasok mesin dengan spesifikasi yang sama, yaitu mesin V6 2,2 liter Twin Turbocharged yang dikembangkan sesuai regulasi teknis IndyCar. Dan mesin-mesin ini juga dirancang untuk menghasilkan tenaga sekitar 500 sampai dengan 700 horsepower dalam kondisi normal, dan tambahan tenaga sampai dengan 750 horsepower saat fitur push to pass diaktifkan. Dan salah satu alasan utama kenapa di IndyCar hanya ada 2 pabrikan yang memasok mesinnya adalah IndyCar selalu fokus pada persaingan yang setara, yang mana IndyCar selalu memiliki tujuan utama untuk di setiap seri balapnya, yaitu close racing. Di mana dengan close racing ini pengelola balap bisa memastikan kalau faktor pembalap dan strategi akan jauh lebih dominan dibandingkan keunggulan teknologi ekstrim seperti yang ada di balapan Formula One. Karena selain pemasok sasisnya satu pabrik yaitu Dallara, aerokit di mobil ini juga akan sangat terbatas, dan mesin-mesin yang disuplai juga harus lulus dari spesifikasi teknis yang sangat ketat. Dan jika terlalu banyak pabrikan mesin masuk dengan level investasi yang berbeda-beda, resiko yang akan muncul di balapan ini adalah dominasi satu pabrikan yang memiliki budget lebih, gap yang sangat jauh antara tim-tim kecil dan juga tim besar, dan kesulitan tim yang kecil untuk bisa lebih kompetitif. Dan contoh kejadian permasalahan gap ini ternyata pernah terjadi di ajang balap IndyCar, yang mana pada awal 2000-an pada era CART dan IRL, ketika itu kompetisi mesin sangat mahal dan tidak stabil, dan ketika terlalu banyak variasi teknologi tanpa kontrol biaya dan juga gap yang terlalu jauh di trek balap, hal ini membuat beberapa pabrikan dan tim balap keluar karena tidak seimbang antara biaya dan hasil. Dan dengan hanya ada 2 pemasok besar di era saat ini, IndyCar bisa menjaga performa relatif setara, mengontrol homologasi mesin dan membatasi pengembangan liar di sektor mesin atau aeronya. Lalu selain dari faktor pada persaingan yang setara, alasan IndyCar hanya dipasok oleh 2 pabrikan aja ada di stabilitas biaya dan peraturan, yang mana di dunia motorsport, industri ini adalah industri yang mahal, dan mesin-mesin IndyCar ini bukanlah mesin produksian biasa, di mana di dalam mesinnya terdapat blok mesin ringan dan juga kuat, turbo yang mampu menahan tekanan tinggi, dan ECU balap yang bisa dituning secara standalone. Dan mesin-mesin ini tidak boleh dikembangkan secara bebas setiap musimnya oleh setiap tim balap, karena ada siklus homologasi dan pembekuan pengembangan di ajang balap IndyCar ini.
Dengan aturan yang ketat seperti ini, jika ada 4 atau 5 pabrikan yang masuk menyuplai ajang balap IndyCar ini, artinya biaya R&D dari setiap tim akan meningkat drastis karena memiliki model yang berbeda. Selain itu, tekanan politik antara pabrikan juga akan semakin tinggi di setiap serinya, dan resiko persaingan teknologi lebih canggih antara penyuplai mesin juga akan semakin tinggi. Dan kasus seperti ini kita bisa ambil contoh di Formula One ketika masa pengembangan mesin hybrid V6 turbo yang sangat mahal dan juga kompleks. Di masa itu hanya pabrikan besar aja lah seperti Mercedes yang bisa cepat beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. Karena emang tim Mercedes adalah salah satu tim pabrikan yang besar dan memiliki banyak uang untuk bisa melakukan riset teknologi terbaru di mobil balapnya, yang ngebuat banyak tim kecil lainnya sulit untuk bisa menandingi ataupun bertahan di ajang balap Formula One. Dan karena ada contoh nyata yang pernah terjadi di Formula One ini, IndyCar tidak mau menjadikan balapan ini memiliki biaya meledak yang ngebuat tim kecil harus mati satu persatu. Yang ngebuat keputusan hanya 2 pabrikan aja yang boleh menjadi pemasok mesin ke balapan IndyCar ini adalah keputusan yang sangat tepat. Karena hal ini bisa mempertahankan tim kecil bisa tetap bersaing kompetitif di trek balap. Lalu kemudian alasan berikutnya kenapa hanya ada 2 pabrikan aja, yaitu tentu aja komitmen jangka panjang yang jarang bisa dilakukan oleh pabrikan lainnya, di mana menyuplai mesin ke IndyCar bukan sekedar soal promosi brand pabrikan mereka di ajang balap ini, karena selama kontrak ini berjalin, pabrikan harus siap menyediakan mesin untuk banyak tim, dan memberikan support teknis di setiap balapan IndyCar ini berlangsung, dan tidak semua pabrikan siap menginvestasikan dana besar untuk seri yang exposure globalnya tidak sebesar F1, dan juga pasarnya sangat spesifik, yaitu lebih banyak di Amerika. Belum lagi ada yang namanya resiko tercorengnya nama brand di balapan IndyCar ini, jika mesinnya yang dipasok sering rusak, kalah performa dari penyuplai lain dan gagal finish di trek legendaris seperti Indy 500. Dan hal ini tentu aja membuat banyak pabrikan akan mikir 2 kali untuk mengajukan menyuplai mesin ke balapan IndyCar lagi. Apalagi dengan adanya teknis spesifik seperti mesin 2,2 liter V6 twin turbo, format balapan campuran oval dan road, lalu juga ada tuntutan durability mesin yang sangat tinggi, dan hal ini membuat nggak semua pabrikan memiliki program mesin balap yang cocok dengan format ini. Tapi menariknya di sini adalah walaupun IndyCar terasa lebih adil ketika hanya ada 2 pabrikan yang bisa memasok ke balapannya supaya bisa lebih adil, sebenarnya IndyCar juga sangat menginginkan pabrikan ketiga seperti Ferrari, Toyota atau Porsche untuk bergabung ke ajang balapan ini untuk bisa membagi beban suplai buat kedua pabrikan tersebut. Karena untuk di era saat ini, Honda dan Chevrolet masing-masing harus menyuplai sekitar 13 sampai dengan 15 mesin mobil balap, yang secara logistik kedua pabrikan itu udah mulai merasa berat untuk menyuplai mesin ke balapan IndyCar ini, yang ngebuat pabrikan ketiga untuk menyuplai mesin ke IndyCar sebenarnya masih diharapkan untuk saat ini. Jadi ya, IndyCar adalah salah satu contoh menarik bagaimana sebuah seri balap bisa memilih jalan berbeda dibandingkan dengan seri balapnya. Yang mana di saat banyak balapan motorsport yang berlomba-lomba menjadi paling kompleks dan paling mahal, IndyCar justru fokus pada keseimbangan, stabilitas, dan kompetisi yang rapat. Dengan regulasi yang terkendali, biaya yang lebih stabil, dan juga komitmen jangka panjang dari kedua pabrikan yang sangat kuat ini. Hal ini membuat IndyCar berhasil menjaga identitasnya sebagai balapan keras, cepat, dan juga sulit diprediksi. Ya walaupun IndyCar ini memang masih berharap datangnya pabrikan ketiga untuk menyuplai mesin di setiap mobil balapnya, tapi dengan tidak terlalu banyaknya penyuplai mesin di balap IndyCar, ini membuat balapan ini menjadi terlihat selalu adil di setiap serinya. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.